Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Solihah dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Jadi, saya akan memaparkan hasil resum materi PBAK yang telah saya lalui. Resum pertama, PBAK hari pertama, Selasa 31 Agustus 2021. Materi ini disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Ilvi Nurdiana, SAG MSI. Beliau berkata bahwa kalian Maba UIN Malang adalah calon pemimpin masa depan. Beliau berharap agar nantinya seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kedepannya menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. 5 tahun, 10 tahun lagi adalah yang diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia. Karena itu, harapan besar ini harus diwujudkan bersama-sama, baik oleh pimpinan, oleh kakak kelas, kakak senior SMA, maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Beliau juga berpesan untuk calon pemimpin masa depan. Adapun pesan beliau diantaranya, pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri pribadi masing-masingmu ya, dan tentukan mau jadi apa 4 tahun ke depan. Saat inilah kita yang menentukan, mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Mulai hari ini juga kita bisa memulai niatnya. Ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasinya, bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita ya, torehkan prestasi baik nasional maupun internasional, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah. Visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan akademi dan Islam yang bereputasi internasional dengan karakter ulul albab. Beliau juga berpesan bahwa 2021 hingga 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekognisi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak. Bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi mahasiswa, dosen, atau karyawan semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. Tentu saja sebelum itu juga harus mencapai reputasi nasional dan regional juga ya. Beliau juga menginformasikan bahwasanya UIN Malang mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut diantaranya telah terakreditasi A oleh pihak nasional. Oleh karena itu masih mengajukan akreditasi juga pada pihak internasional, masuk dalam 10 PTKIN se-Indonesia, menjadi 5 besar Webometric. Kemudian untuk peringkat 3 jurnal Sinta terbaik. 1 sistem manajemen strategi BTQ sudah sertifikasi So Indonesia University. Ranking perpustakaan unggul terakreditasi A, termasuk top 10 Islamic University dunia tahun 2020. Terakhir, beliau juga banyak menjelaskan sistem pembelajaran yang ada di UIN Malang dan bagaimana pemrosesan mahasiswa UIN Malang yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Pateni. Resum kedua, materi ini disampaikan oleh Dr. Afatah Yasmin MAG. Beliau menyampaikan bahwa
kita semua ini sedang berjuang menegakkan ajaran Islam di jalan Allah melalui kampus Islami, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita cintai ini. Beliau Dr. Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3, bergerak di bidang kemahasiswaan yang nantinya sebagai fasilitator kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menurut beliau, menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim itu tidak gampang, termasuk the best material artinya, termasuk manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur, sebagaimana yang telah dijelaskan pula oleh Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik. Meskipun semester ini masih dilaksanakan perkuliahan daring atau virtual, beliau berharap sekali agar nantinya kita semuanya segera bisa bertemu di kampus tercinta kita. Amin. Beliau juga berkata bahwa kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, religius, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Beliau mengajak mahasiswa baru untuk selalu mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum lainnya yang nantinya akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Mahasiswa harus menyiapkan mental spiritual mereka, dan orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang notabene UIN Malang ini adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Kampus kita, visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam. Karena itu, sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia-manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekitar berpikir aja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk berperilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Siswa khas UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum lainnya. Seperti halnya contohnya bertutur kata yang baik, berperilaku positif, termasuk bodinya, pakaiannya pun juga harus berpakaian-pakaian yang sopan, dan banyak motivasi-motivasi lainnya yang telah disampaikan beliau. Resum materi hari kedua. Materi pertama tentang SEMA. SEMA adalah organisasi di UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA Universitas dan turun ke fakultas. Fungsi SEMA: 1. Advokasi, kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain, maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. 2. Sebagai legislasi. 3. Sebagai pengawasan. 4. Sebagai penganggaran. Tugas: 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6.
Merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan Dema Universitas. 8. Menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. 1. Membentuk UU yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang Dema Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Komisi A. Menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B. Menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Malang, HMJ, Dema, UKM. Komisi C. Administrasi dan Keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D. Informasi dan Komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Posko Serap PBAK. Sekian materi pertama SEMA. Resum materi yang akan saya bawakan selanjutnya adalah tentang Dema. Dema Universitas adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Dema dibagi menjadi 3. Dema lingkungan universitas, Dema lingkungan fakultas, dan Dema Hima Prodi. Fungsi Dema: 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas Dema: 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Dan adapun contoh kementerian-kementerian yang ada di Dema antara lain: A. Kementerian Dalam Negeri, mengoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. B. Kementerian Luar Negeri, gerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. C. Kementerian Sosial, pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. D. Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. E. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. F. Kementerian Komunitas dan Informasi, publikasi, mensandingkan apa yang dilakukan atau yang akan atau yang telah dilakukan. Program kerja prioritas Dema: 1. Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. 2. Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. 3. Sosial hukum politik, rihlah parlemen, berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi RI. Sekian materi Dema. Selanjutnya saya akan membawakan materi saya yang telah saya resum tentang UKM. Jadi resum selanjutnya adalah resum tentang materi UKM. Ada berapa aja sih UKM yang ada di UIN Malang itu? Ya, ada 15 UKM. Saya akan menjelaskannya
satu persatu, tapi secara singkat aja ya. UKM pertama, 1. Seni religius. UKM seni religius atau yang biasa dikenal dengan CSR sebagai salah satu wadah mahasiswa dalam mengembangkan seni Islam dan skill organisasi. Terdapat 4 divisi yang dinaungi UKM seni religius, di antaranya 1. Divisi Sholawat Gambus, 2. Divisi Qosidah, 3. Divisi Kaligrafi, 4. Divisi Qiraah. UKM ini biasanya secara langsung tampil di berbagai acara hajatan, seperti sholawat di acara nikahan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan UKM ini adalah latihan rutin setiap malam Jumat. Moto dari UKM ini adalah dengan seni aku berkarya dan berdakwah. 2. UKM Unior. UKM ini bergerak untuk fasilitasi bakat minat mahasiswa pada bidang olahraga. Tidak hanya memfasilitasi yang memiliki bakat saja, tetapi juga untuk mahasiswa yang berminat dan mempunyai kemampuan untuk berkembang, berlatih, dan berorganisasi. Unior sendiri menaungi 7 cabang olahraga di dalamnya. Di antaranya, 1. Ada persatuan sepak bola yaitu PS Senior, di mana persatuan sepak bola ini ada futsal dan juga sepak bola. 2. Persatuan Bulu Tangkis Junior, yaitu cabang badminton atau bulu tangkis. 3. Persatuan Tenis Meja, yaitu cabang tenis meja asosiasi. Dan 4. Persatuan Bola Voli. 5. Persatuan Olahraga Bola Basket. 6. Persatuan Sepak Takraw, cabang olahraga sepak takraw. 7. Dan yang terakhir, Persatuan Catur Junior. Jadi seluruhnya ada 7 cabang olahraga dan banyak prestasi yang telah dicapai oleh UKM ini. Yang ketiga, teater K2. Jika UKM seni religi musiknya cenderung ke musik-musik religi, kalau UKM teater K2 ini lebih ke musik yang lain. Intinya untuk kebutuhan pementasan. Banyak hal yang dilakukan saat di teater UKM ini, seperti dari latihan menghasilkan campuran dan lain-lain. Intinya di teater ini, para membernya melakukan segala hal secara bersama untuk menguatkan chemistry. Moto UKM K2 adalah tidak ada seniman yang terlatih, tetapi adanya adalah seniman yang berlatih. 4. Mapalatur Sina. UKM Mapalatur Sina adalah satu-satunya organisasi pecinta alam yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah 1. UKM yang biasa disebut senang dengan jalan-jalan dan rekreasi. Sebagai contoh, mulai dengan mendaki gunung, memanjat tebing, menyusuri sungai, dan lain sebagainya. 2. Yang sering melakukan kegiatan sosial adalah di mana kegiatan yang biasa dilakukan untuk peduli kepada sesama manusia melalui pengabdian masyarakat. 3. Olahraga. Adapun kegiatan olahraga yang sering dilaksanakan adalah olahraga ekstrim. Sebagai contoh, olahraga arus deras, susur gua, dan lain-lainnya. 4. Yang terakhir adalah kegiatan ilmiah, di mana kita mengeksplor alam sekitar sambil mengkaji ilmiahnya. 5. UKM Taekwondo merupakan ranting dari Universitas Brawijaya ke Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas dasar inisiatif seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir, kemudian ia mengusulkan untuk membuka ranting di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 11 April 1995 dan kemudian disetujui oleh Ketua dan Peminat Universitas Brawijaya. Sekitar 6 bulan lamanya tersebut akhirnya diterima dan disahkan bersama dengan berdirinya Silat atau yang sekarang disebut dengan Pagar Nusa tanggal 21 September 1995. UKM ini bertujuan sebagai pembentukan generasi yang berprestasi, kuat fisik dan mental sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni maupun terapan. Karena di UIN itu, konsep yang harus diusung adalah menghasilkan generasi yang berprestasi fisik, mental, spiritual, dan akal.
6. UKM Komus, Departemen Studio, Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Publik Relasi, Departemen Social Development adalah seputar gambaran umum dari beberapa departemen yang ada di UKM ini. Bidang player yang ada di UKM ini, vokal, gitaris, bass drum, keyboard, dan lain-lain, yang bisa dipilih salah satu sesuai skill yang dipunya. Terus yang tidak kalah penting, ada bidang non-bayar, yaitu ada event organizer, MC multimedia. Beberapa elemen ini sangat penting di dalam sebuah musik yang lahir. Di UKM ini, kita diajarkan untuk membuat sebuah event yang berkualitas tentunya, dan dengan membuat sesuatu yang baru di dalam event tersebut. Dan banyak hal lain yang bisa kita pelajari lebih dalam di UKM ini, seperti memanfaatkan media yang ada, mengatur digitalisasi, merencanakan sebuah event, dan lain-lainnya. Ketujuh, UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini bergerak di bidang mengabdikan foto. Dengan itu, di UKM ini kita dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sebuah foto. Struktur organisasi fotografi umumnya ada ketuanya. Pada saat offline, ada praktek dan pengenalan alat fotografi, dan hal itu biasanya dilaksanakan saat diklat sendiri. Diklat sendiri biasanya dihadirkan seluruh anggota fotografi Malang Raya, misalkan ada yang dari UB dan universitas-universitas di Malang Raya lainnya. Dan hal lain yang bisa dipelajari saat mengikuti UKM ini adalah mengekspor tempat-tempat terpencil yang ada di Indonesia, jadi bisa mengangkat pariwisata ekonomi atau budaya. 8. UKM LP2M. Untuk bisa berproses secara maksimal, selain sebagai mahasiswa, yaitu kritis dalam kajian, kemudian bisa membuat penelitian dan mengembangkan diri di UKM ini. Ada 3 hal kajian, penelitian, dan terionisasikan. 1. Yang pertama, kajian itu bermanfaat atau kita melatih untuk buat nalar kritis melalui kajian fakultatif dan kancah lainnya. Kedua, penelitian melatih kita untuk menulis karya ilmiah agar kita bisa menulis karya riset dan akan diupload di jurnal lorong. Ketiga, bisa mempersiapkan untuk tugas akhir skripsi. Selain itu, UKM ini melatih emosional para anggota dan kemudian menciptakan lingkungan belajar dan membangun kekuasaan melalui kegiatan-kegiatan yang seru. Di UKM ini diajarkan untuk menghasilkan jurnal, hasil riset, dan kepenulisan lainnya. Jadi UKM ini cocok untuk maba yang tertarik pada bidang kepenulisan. 9. UKM Simfoni FM, salah satu radio komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, juga belajar tentang organisasi radio. Struktur kepengurusan jari Simfoni FM. Pertama, ada rapat umum anggota tahunan, yang mana biasanya tiap tahun mempertanggungjawabkan selama 1 periode. Untuk maba yang ingin join UKM ini dan merasa belum bisa dan belum pernah ada pengalaman, di UKM ini belajari bareng-bareng dari nol bareng coach yang udah berkompeten. 10. UKM Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat yang bermoto Widya Kastrena Dharma Siddha, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar Menwa UUD pasal 30, UU nomor 30 tahun 2002, dan surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsi: melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa. 2. Membantu terwujudnya kampus yang kondusif. Dan 3. Membantu kerja TNI atau Polri. Cabang keolahragaan yang ada di Menwa antara lain lempar pisau, menembak, dan karate. Dari banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh UKM ini, banyak banget prestasi yang telah diraih. 11. UKM Pramuka. Adapun proker UKM Pramuka, yang pertama Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarcaba. 2. Perkemahan Wirakarya. 3. Temu alumni atau family gathering. 4. Musyawarah Pandega. Tugas dari UKM Pramuka adalah 1. Rapat kerja. 2. Rapat bulanan. 3. Rapat internal bidang. Dan 4. Rapat anggota. 5. Rapat triwulan. 6. Welcome party. 7. Logbook dan memo. 8. Pembuatan kita atau Shiva. 9. Pembuatan seragam rencana. 10. Tabungan wajib.
12. UKM KSR PMI. Program kerja pengurus intinya antara lain: 1. Rapat bulanan, 2. Kartu kendali, 3. Pengukuhan AK, 4. Mustafa, dan 5. Dies Natalis. Adapun diktennya: 1. Pendelegasian, 2. Latihan praujian PMI, 3. Latihan bersama, 4. Forum bersama, 5. Diklatsar, dan 6. Ujian dari PMI. 13. UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Yang ditemui ketika masuk UKM PSM GGB adalah: 1. Belajar bareng backing musik maupun ilmu berorganisasi. 2. Mengekspresikan bakat di konser-konser PSM GGB. 3. Kompetisi-kompetisi regional dan internasional mengikuti prestasi. 4. Tampil dalam acara internal dan eksternal. 14. UKM Kopma Padang Bulan. Kopma yaitu menjadikan koperasi mahasiswa sebagai koperasi yang mandiri dan menjadi generasi yang berideologi. Di sini kita akan diajarkan bagaimana mengelola usaha dengan baik dan benar, cocok buat maba yang ingin menjadi entrepreneur. 15. Dan UKM yang terakhir adalah UAPM, Universitas Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa UIN Maliki Malang yang bergerak di bidang jurnalistik. Dengan visi memihak kesadaran nurani, UAPM Inovasi berkomitmen untuk memastikan potensi civitas akademika melalui kegiatan jurnalistik. UAPM Inovasi juga berusaha untuk menjadi media kritis UIN Maliki Malang, cocok buat maba yang tertarik pada berbagai bidang penulisan dan seperti menjadi jurnalis handal. Resum materi yang terakhir yang akan saya bawakan yang bertema modernisasi umat beragama yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Haji Basri Zain MA. Islam itu agama. Islam tidak ada tanpa pemeluk-pemeluknya. Islam itu tidak ada yang teoritis, radikal, atau bahkan yang ekstrim. Tapi menurut sosial, hal itu memang jelas adanya. Bukan Islam yang radikal, tetapi mereka para pemeluk yang tidak benarlah yang membuat label seperti itu. Pengertian dari modernisasi Islam. Definisi modernisasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan keadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks, ataupun konten. Dasar teologis adalah surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis yang sahih Bukhari, legal opinion of the Muslim jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia melalui dakwah, bukan perang. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain, bukan Arab paslah tengah. 4. Ideologi Pancasila dan moto bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Sekian resume yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.